Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama saya, owner Gilbran Farm. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Hartono yang beralamat di Margopurno, Juruk, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Ini saya mau berbagi ilmu di masalah orang mau beternak awal, bagaimana langkahnya apa yang harus kita siapkan. Para pemula, nyuwun sewu, sama minta maaf para pemula nanti yang mau beternak supaya bisa mendapat keuntungan. Yang harus kita siapkan adalah salah satunya adalah ilmu peternakan dulu. Jadi sebelum kita mau melangkah beternak, carilah ilmunya dulu. Dalam arti kita harus sering sharing ke tempat-tempat peternakan yang sudah berjalan. Kita minta ilmunya, kita cari apa yang dia lakukan, kita cari ilmu di sana. Carilah orang yang welcome, dalam arti orang yang mau berbagi ilmu di bidang peternakan. Setelah nanti kita sudah dapat ilmunya, kita harus menyiapkan adalah salah satunya kandang. Kandang kalau bisa jangan kandangnya kandang panggung, jangan kandang yang di bawah, karena kandang kalau di bawah itu nanti kurang bagus karena gas amonia akan jadi satu sama si kambing yang akan kita pelihara. Makanya saya sarankan pakai kandang panggung. Setelah untuk mempersiapkan kandang panggung, kita harus menyiapkan bibit. Nah, ini yang harus dengan pahami. Salah satunya bibit, kita mau beternak di sistem apa dulu. Kalau kita mau beternak di sistem milking ataupun susu, kita harus menyiapkan kambing yang menghasilkan susu, ataupun kambing sapera, sanen, ataupun etawa dan lain-lain. Tapi kalau kita mau melangkah ke bidang pedaging, kita harus menyiapkan bibit-bibit yang menghasilkan daging. Seperti punya saya, kalau saya kan melangkahnya di bidang pedaging. Jadi masyarakat butuhnya apa? Butuhnya daging, saya cetakkan kambing-kambing pedaging. Itu untuk masalah bibit. Jadi kita harus benar-benar tahu genetik mana yang harus kita pelihara. Contoh salah satunya, genetik itu sangat menunjang sekali. Genetik yang harus kita pahami adalah kalau untuk kambing kelas pedaging adalah kalau yang bagus itu kambing bur. Kambing bur itu genetik yang paling bagus untuk mencetak kambing pedaging. Terus kalau nanti kita mau melangkah di bidang peternakan, bukan hanya genetik yang harus kita siapkan, adalah yang kedua adalah nanti ada pakan juga. Pakan yang harus kita siapkan, yang harus kita pahami. Kita harus benar-benar paham apa yang akan dihasilkan dari pakan supaya bisa gemuk. Ya itulah jenengan harus pakai pakan yang berprotein tinggi. Jadi seandainya nanti jenengan itu ternak cuma dikasih rumput aja ataupun dikasih daun-daunan saja, ibaratkan kata jenengan cuma dahar sama sayur tok, makan sama sayur aja. Jadi tidak ada lauknya, makanya proteinnya pasti kurang. Kambing yang bisa gemuk, yang menunjang kambing gemuk itu bukan hanya serat. Protein itu harus kita siapkan. Protein yang bagus untuk kambing adalah salah satunya dari biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan itu nanti kita mix menjadi satu yang namanya konsentrat. Konsentrat nanti kalau sudah bisa bikin konsentrat, baru kita sajikan. Kalau kita nanti bikin konsentrat bukan hanya kita bahan-bahan kita campur ataupun kita langsung jadikan satu, enggak, harus ada hitungannya ataupun takarannya, presentasenya, salah satunya bahan. Jadi biar nanti benar-benar tahu protein berapa yang harus kita kasih makan ke kambing. Setelah nanti kita sudah tahu untuk masalah kambing, masalah pakan, kita lari di kesehatan. Nah, ini yang harus kita pelajari, karena apa? Kambing itu nyawa seperti manusia, kapan mau sakit kita nggak tahu. Kita sekarang kan yang harus kita pahami masalah di pengobatan. Jadi kambing itu ya seperti manusia, seandainya katakanlah flu ataupun gatal ataupun sakit mata, kambing nggak mau makan, susah berdiri, itu obatnya sendiri-sendiri. Jadi benar-benar harus kita pelajari. Maka dari itu saya mengharapkan nanti yang mau mulai beternak, carilah ilmu di kesehatannya dulu, itu ya sangat penting. Ilmu kesehatan itu benar-benar harus kita pahami, harus kita pelajari dengan betul, dikarenakan ilmu kesehatan itu
Ibaratkan seperti manusia itu kan, kalau seandainya manusia satu RT ya, itu orang 100 itu belum tentu setiap hari sehat. Apalagi kita ternak jumlahnya lebih dari 100, belum tentu setiap hari kambing itu sehat. Pasti ada salah satu yang harus kita obati. Contoh salah satu yang sebagian sini flu kita suntik sembuh, sebagian sana diare. Pasti ada seperti itu. Maka dari itu kesehatan sangat penting sekali, harus kita pahami. Setelah nanti kita lari di kesehatan selesai, tahu kita masuk di bidang pengelolaan ataupun di bidang pengelolaan yang betul, ataupun bidang di perawatan yang betul. Perawatan yang betul adalah, kalau menurut saya pribadi, yang harus kita pahami adalah di kebersihan, di kesehatan itu yang harus kita pahami. Kalau di kebersihan yang harus kita pahami, kalau di perawatan adalah tempat pakan ataupun palung pakan. Tempat pakan ataupun palung pakan yang harus kita pahami, jangan sampai ada pakan tersisa di situ terlalu lama. Dalam arti 2-3 hari nggak dibersihkan, itu jangan, dikarenakan itu nanti ada bahan yang mau busuk ataupun bahan yang sudah busuk di situ, keluar bakteri, nanti istilahnya dimakan sama kambing, nanti juga akan menjadi masalah. Maka dari itu setiap ganti pakan, tempat pakan harus dibersihkan. Terus untuk perawatan yang berikutnya adalah tempat minum. Kalau bisa kita beternak jangan sampai minum itu dijatah, ataupun minum itu 1 hari dikasih 1 kali, jangan. Kasihan, karena kebutuhan dia kita tidak tahu. Kalau bisa kita beternak itu air minum standby selalu di situ, harus ada di situ, jangan sampai kosong ataupun dia kekurangan air minum. Itu nanti efeknya juga akan fatal. Nah, setelah nanti kita sudah tahu di bidang perawatan, ini yang harus kita pahami juga, karena ternak kita sudah bagus, bibit sudah mendapat yang bagus, sudah paham, kesehatan sudah paham, perawatan sudah paham, otomatis yang harus kita ketahui yang lebih lanjut adalah pasar. Pasar yang harus kita pahami, karena bibit kita sudah unggul. Karena bibit kita sudah unggul, kita harus memahami pasar. Kalau bisa kita beternak jangan mengikuti pasar tradisional, karena eranya sekarang udah era digital. Kita eranya sudah era bukan tahun 80-70-an, karena sekarang itu eranya harus di depan pintu. Contohnya bapak ataupun ibu-ibu sekarang, ataupun adik-adik, semuanya sekarang itu tidak mau belanja di luar sana, dia maunya online. Jadi kita ikutnya di pasar nasional. Kalau kita sudah punya produk yang bagus, kita harus menuju di pasar nasional. Pasar nasional ialah kita harus benar-benar paham kambing apalah yang harus kita pamerkan di pasar nasional, yaitu kambing yang penghasil daging ataupun kambing yang unggul. Seandainya nanti kita sudah menuju di pasar nasional, maaf nih, kita pastinya tidak akan kalah sama pemain, karena kita mainkan sendiri. Dalam arti kalau kita kalah sama pemain, berarti kita itu ikutnya di pasar tradisional. Contoh kalah sama pemain, contoh kalau kita jual kambing kasarannya, kalau orang bilang sekarang dibelantik, kita pelihara 3 bulan dapat 300, belantik bawa 2 jam dapat 200. Disitulah kita kalahnya, nanti kita akan dipermainkan di situ. Maka dari itu kita harus memahami di bidang pasar. Kalau nanti kita sudah paham di bidang pasar, punya produk bagaimanapun pasti akan dicari sama orang. Ya, makanya dari itu marilah para peternak kita rubah semua sistem peternakan kita, dari bibit, dari pakan, dari kesehatan, dari perawatan, dari pasar, kita rubah dengan bagus. Seandainya nanti kita bisa merubahnya, otomatis kita ternak akan mendapat keuntungan. Tapi kalau kita belum berani merubah dengan sistem seperti itu, jangan mengharap itu ternak nanti ada keuntungannya. Karena begini, orang peternak selama ini ada 2 mindset hiburan sama bisnis. Kalau sudah larinya ke hiburan, ya kita nggak usah belajar, kita nggak usah cari ilmu, karena yang penting pelihara kambing buat hiburan. Tapi kalau kita larinya ke bisnis, otomatis
kita harus mempelajari semua itu. Manajemen itu harus kita pelajari. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita siapkan, itu harus kita pelajari. Kalau nggak dipelajari, punya modal berapapun pasti habis di situ. Karena kita cuma melihat emosi, dalam arti melihat ternak orang di sana, orang ternak seperti itu, cuma orang ternak kami seperti itu bisa menggaji karyawan, bisa apa-apa, dikarenakan dia sudah punya ilmunya. Maka kalau pemula itu pengen belajar, pengen mendapat ilmu yang bagus untuk peternakan, sering-seringlah main ke kandang yang sudah pernah berjalan, cari ilmu di situ, terus belajar di situ. Apa yang dia lakukan di sana kok bisa berhasil, nah itu yang harus jenengan pahami, yang harus jenengan pelajari. Mungkin dari saya sekian dulu, lain waktu kita sambung kembali, kita tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.